Napas, jantung jangan kencang, nada suara dijaga, kita diskusi santun. Silakan. Temanya apa, Pak? Saya berharap Pak Alexander tema yang Anda kuasai di agama Anda. Biar saya menyesuaikan. Silakan. Saya kira kalau mau bicara tema, buat tema itu berada pada posisi tengah. Iya. Gitu. Baik. Jadi kalau menurut saya tema yang netral Iya. itu tentang ketuhanan. Baik Pak, baik. Ketuhanan ini dia bicara tentang, kalau saya, ketuhanan ini dia bicara tentang dua Tuhan. Nah, saya sudah pernah katakan tadi malam itu Tuhan bangsa Israel dan Tuhan negeri Mekah. Karena bicara di sini dua negeri. Sedikit Pak, sedikit. Kenapa Bapak tidak memajukan Tuhan Anda, Tuhan bangsa Romawi? Kenapa Anda tidak mau itu? Tuhan negeri Mekah dan Tuhan negeri Romawi. Apakah Yesus itu asalnya orang Yahudi, bukan Romawi, Pak. Romawi punya Tuhan, Pak, namanya Yesus. Ini yang kita uji dengan Tuhannya orang Mekah, namanya Allah. Ini yang karena di sini tidak ada orang Yahudi, Pak, jadi jangan dibawa-bawa Tuhannya Yahudi. Cukup Tuhannya orang Romawi. Yesus itu orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Romawi. Sekali lagi, Pak Alexander, kita mau dialog dewasa kan? Yesus orang Yahudi, oke, Tuhannya juga Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi. Sekarang kita bahas Romawi, karena 14 buku yang dikarang oleh Paulus itu semuanya ditujukan kepada orang Roma. Tuhannya adalah Yesus. Nah sekarang kita bahas Tuhannya negeri Mekah dan Tuhannya negeri Romawi. Boleh Pak? Ini yang Bapak ngotot, yang saya tidak mau seperti begini. Lah karena di sini kita dewasa katanya Pak. Yang menjadi penikmat daripada dialog ini adalah anak-anak muda milenial. Kita harus buka kebenaran itu Pak. Katanya bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya bicara sesuai fakta. Bapak ini iya. Saya jelas Pak Alexander. Baru tema saja sudah mulai licik. Loh kok licik Pak? Bapak ingin menyembunyikan identitas Tuhan Anda Yesus gitu? Faktanya Yesus Anda itu ingin Israel, Anda seorang Kristen. Saja sudah ngotot. Anda orang Kristen. Saya tidak suka yang cara-cara licik seperti begini. Oke, baik. Bapak Alexander, saya minta maaf. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang mana sebenarnya ini? Tuhannya orang Yahudi? Orangnya Israel. Nah, berarti Tuhan Anda adalah orang Israel kan? Nah itulah yang kita bahas. Orang Romawi Tuhannya juga suku Israel. Apa yang salah dengan tema? Katanya nggak pembenaran, tapi kebenaran. Sudah mulai membelokkan kata lagi. Tadi saya ngotot itu karena bahasa Bapak itu yang licik. Baru tema saja sudah licik. Saya tidak suka tipe orang seperti Anda. Bapak, kebenaran itu harus diungkap bukan meskipun pahit. Kalau Bapak Ustadz, bicaralah yang jujur. Saya bukan Ustadz. Saya ini adalah penginjil jalanan Pak. Allah. Berat Pak ya? Bukan berat persoalan ya, berat. Saya tidak suka. Kalau saudara saya Alexander, saya harus menurunkan nada suara saya kepada Bapak. Ini kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kalau Anda Kristen keras, kalau tidak perlu Pak, tidak perlu. Belum ada orang keras bisa panjang umur di hadapan saya. Jadi tenangkan diri Anda, pelan, baik-baik, santai bicara. Santai Anda berbicara, oke? Sekarang Anda Kristen, saya Islam. Bawa Tuhan Anda, saya bawa Tuhan saya. Kenapa Anda bawa Tuhannya orang Yahudi? Nah, yang kami percaya itu Yesus itu Tuhannya bangsa Israel. Oh, Yesus Tuhannya bangsa Israel. Tunggu. Jangan Anda dengarkan Pak Alexander. Dengar dulu kau, saya orang Indonesia, Anda orang Indonesia. Kau percaya Tuhannya orang Arab, saya percaya Tuhannya orang Israel. Ada hal apa kau? Oke, baik, saya hargai. Jangan emosi Pak, jangan emosi. Belum ada orang panjang umur gara-gara emosi di hadapan saya, oke? Nah sekarang gini. Saya bukan Tuhan Pak, saya bukan Tuhan. Sekarang macam-macam matinya di sini. Maksudnya panjang umur di Komal ini, maksudnya, aduh, katanya berilmu Bapak ini. Gini loh Pak, gini. Pak Alexander sudah ngotot. Kamu ini bagaimana sih? Bapak tadi habis minum pil kuda atau apa? Kok nafsu kali? Ini kita sedang membahas. Bapak Alexander. Gurunda, mohon maaf. Beliau ini kalau diskusi santai di orangnya.
Ya itu dia makanya Bapak, tolong perlihatkan Saya itu sisi sama baik. Ibu, kalau misalnya diskusi secara fair, baik, saya menghormati, tapi jangan baru tema saja menggunakan cara-cara licik. Saya tidak suka. Anda Yang hormat, saya licik, juga menghormati. saudara yang licik di sini siapa? Tuhan Anda siapa sih sebenarnya? Yesus kan? Nah, saya sudah katakan dari tadi, Bapak dari tadi Ya. menggunakan itu. Apakah narasi Yahudi, orang apakah Roma. Yahudi, apakah Yahudi hari ini, Pak? Apakah Yahudi hari ini menyembah Yesus? Bukan tentang persoalan itu, Loh, tentang apa yang katanya saya konsep imani. ketuhanan. Jangan, Bapak, jangan kau tanya kepada persoalan orang Yahudi. Bapak, Yang saya bilang, Bapak, dengar dulu Pak yang saya bilang. Alexander, Pak Alexander, Pak Alexander, saya juga sekali-sekali ingin didengar, Pak. Jangan, nggak usah emosi di hadapan saya, Pak. Saya biasa bersin orang meninggal, Pak. Hati-hati. Jadi nggak usah terlalu sombong Anda, nggak usah terlalu sombong Anda kok sosok jagoan. Gini. Maksud saya kadang bersin orang mati rasa. Jangan salah paham. Katanya berilmu gimana sih ini? Baru tema saja kau sabar. sudah licik. Kau putar-putar. Bapak lagi. yang licik. Bapak yang licik. Anda mau membahas tentang konsep Tuhan, tapi Anda membawa Tuhannya Yahudi. Saya kenapa nggak minta? Saya minta Tuhannya Bapak, yaitu Yesus. Kenapa Anda nangis? Loh, Kak, Pak, ini yang saya bilang tadi. Bapak ini tidak jujur dalam hal dialog. Bapak orang Indonesia. Bapak yang Saya tidak orang Indonesia. jujur. Tuhan Anda itu Yesus. Kenapa Anda bawa Tuhannya Yahudi, Pak? Yang ada sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala versus anak Maria kan? Itu yang kita perdebatkan sekarang. Baru tema saja sudah licik. Saya mundur aja. Bapak yang licik. Sok-sokan aja kau. Oke, saya mundur, Pak. Silakan dilanjut yang lain dengan yang lain. Jangan nangis. Bang Suma tidak layak dengan Anda. Kabur. Mau pakai cara licik tapi nggak lolos. Kan dia katakan konsep Tuhan. Tuhannya Kristen kan berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Begitu kita diskusi konsep Tuhan, Tuhannya Yahudi yang dibawa. Tuhannya ditinggalin, dianggurin. Kasihan Yesusnya. Pensiun dia jadi Tuhan nanti. Kalau Tuhannya Yahudi gimana sih, Pak? Siapa namanya tadi? Pak Alexander. Bang Freddy, selamat siang Bang. Ya, selamat siang ya. Siang Bang. Gimana? Abang Kristen Bang? Ya, Kristen. Kristen Bang. Sehat Abang kan? Sehat ya? Sehat-sehat. Sehat Bang. Ada yang mau ditanya dan didiskusin Bang? Silakan Bang. Tadi udah bagus sebenarnya itu, cuma sama Alexander itu. Iya Bang, masa Tuhannya orang dibawa kemari Bang? Kan nggak aja, marah lah orangnya Bang. Kita bahas Tuhan orang. Kan gitu, yang kita bahas kan Tuhannya Islam sama Kristen. Masa Tuhannya Yahudi? Nah orang Yahudi ribut nanti nih. Gak cocok kan gitu. Pak Alexandernya nggak mau. Sama Abang aja lah, coba sama Abang. Boleh. Boleh. Cepat saya tanya sama Gurunda, Bang. Bang Freddy. Iya, yang penting apa namanya narasinya. Kalau narasi saya atau Iya. apa namanya? Ya narasi saya paling tinggi singkat-singkat aja gitu. Iya, singkat-singkat Bang. Nggak terlalu panjang-panjang. Mungkin saya berbeda ya dengan yang lain. Iya. Silakan, Bang. Bang Freddy. Baik. Kita singkat-singkat aja, Bang ya. Nah, Iya, kalau singkat. Begini Bang Juma, Oke. tapi jangan Silakan. cara-cara seperti seorang hakim gitu. Jadi tanya-tanya kayak paksa Baik. gitu ya. Ya. Baik, Pak. Tanya dijawab gitu, kalau tidak masuk akal ya udah. Terserah lah. Baik. Iya. Ini kita berbicara mengenai konsep ketuhanan ya, Pak ya. Boleh lah ya. Oke. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 22, wa khalaqallahu as-samawati wal ard bil haqq. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ini data pijakan yang kami jadikan acuan untuk mencari data yang sama di dalam agama saudara kami Kristen, di mana Tuhannya adalah Yesus. Kami mencari data di mana Yesus mengakui dialah pencipta langit dan bumi, Pak.
Saya lagi Pak Juma. Iya, silakan. Jadi begini Pak Juma ya. Kalau kita berbicara kata Tuhan antara Kristen dengan Islam ini memang ada kerancuan gitu sedikit, ada perbedaan gitu. Karena kitab kami di Kristen itu memang karena dia bahasa Indonesia, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan kalau memang Kristen awam itu kadang-kadang tidak mengerti. Karena di dalam Alkitab itu di Bible itu di Perjanjian Lama kata Tuhan yang huruf besar juga maknanya sudah beda. Kemudian di Perjanjian Baru kata Tuhan yang T huruf besar ya, T huruf kecil Tuhan yang diterjemahkan dari Yunani yang kurios itu juga maknanya udah beda dengan yang Tuhan yang huruf besar yang di Perjanjian Lama itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, ya, tentang antara Muslim dengan yang Kristen ini, memang kita bisa selaraskan ya, karena memang Pancasila kita dikatakan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu ada esanya, bisa kita terjemahkan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang dikatakan Tuhan langsung merujuk kepada Yesus, memang kalau yang seperti begini, kalau Kristen awam seringkali mempertahankan hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya, karena saya bukan punya ilmu, tapi saya memahami sedikit. Karena kalau konsep saya orang dari Tritunggal. Jadi kalau misalnya Tuhan itu gelar yang diberikan kepada Yesus itu. Tapi kalau kita berbicara tentang kepercayaan saya, itu Allah Tritunggal. Yaitu di dalam diri Allah yang Esa itu ada 3 pribadi. Yaitu Bapa sama Anak yang disebut Yesus dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Tuhan saya, Tuhan langsung merujuk kepada Yesus adalah pencipta langit dan bumi, itu kalau menurut saya, ini untuk iman saya, itu tidak tepat Pak. Tidak tepat. Tapi kalau misalnya Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang diterjemahkan ini ya, kita berbicara jangan tersinggung ya, Allah atau Elohim yang merujuk adalah kepada pencipta langit dan bumi, itu iman saya seperti itu. Kira-kira begitu Pak Juma. Baik, saya menghargai pendapat saudara ya. Cuman ketika saudara kita diskusinya singkat, saya lihat Anda masih lama gitu Pak. Ada perintah di dalam pengajaran Yesus, kasihilah sesamamu manusia kan gitu. Jadi ketika seorang ayah mengasihi anaknya, maka ayah ini akan banting tulang mencari nafkah. Begitu juga menyediakan jalan keselamatan kepada anaknya. Bentuk kasihnya, seorang ayah akan mencari kebenaran absolut itu seperti apa, termasuk tentang ketuhanan. Sebab ketika salah mengajarkan anak tentang Tuhan, maka kita sama halnya tidak mengasihi mereka, tetapi membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang maut atau neraka. Poin saya gini Pak, ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan pencipta, tetapi Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan yang satu hakikat atau Tritunggal. Tapi hal ini kok justru bertentangan dengan pernyataan Yesus, Pak? Inilah yang kemudian kenapa kita selalu mengacu kepada Bible ketika kita berdialog. Orang jarang mau membahas Quran, karena Al-Quran itu jelas, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan itu cuma satu, tidak pernah beranak, tidak pernah inkarnasi, tidak pernah mengosongkan diri, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah mati, dan seterusnya. Itu di Islam. Jadi orang ribet kalau orang mau mencari kelemahan di Islam tentang konsep ketuhanan. Nah, yang jadi masalah ini perintah kasihilah sesamamu manusia. Jangan manusia dulu, ke anak kandung aja dulu. Kok kita bisa-bisanya setega itu mengajarkan dia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan? Anda mengatakan Tritunggal. Konsep dari mana itu, Pak? Bukankah Yesus yang minta dipercaya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus?
Kenapa percaya kepada doktrin? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau dikenal sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Berarti cuma satu, Pak, bukan tiga. Kenapa itu tidak digalakkan dalam wujud ajaran kasih kepada manusia? Kenapa saudara tidak mengasihi anak Anda dengan mengajarkan Tuhan itu cuma satu? Yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Dan Yesus kedudukannya hanya utusan. Ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ketika Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir ini menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Bukankah narasi Al-Quran ini kena kepada Bapak? Mohon maaf. Ketika Anda mengatakan Tritunggal, tapi ternyata Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Engkau dan aku adalah utusan. Nah sekarang coba Bapak kita gunakan logika sehat. Saya minta Anda menjelaskan Yesus ketika datang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu sendiri atau memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi narasi agak panjang, jadi Pak Juma udah protes nih. Memang saya pikirnya kita singkat-singkat, padahal bisa saja gak ada panjang. Memang Gak betul. apa-apa panjang, Pak, gak apa-apa, gak masalah. Tidak salah begitu Pak Juma. Yesus datang itu diutus, dan dia sebagai utusan itu tidak salah di dalam Kristen itu. Kemudian karena Yesus ini mempunyai banyak gelar, gitu. Dia bisa bergelar nabi, imam besar, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, kemudian sebagai kurios atau Tuhan atau Tuhan. Ada dua yang lain terjemahkan kurios itu dalam dua makna ya. Katakan bisa Tuhan, ada ayat-ayat juga yang menunjukkan kata Tuhan dan ayat juga menunjukkan kepada Tuhan. Dan itu kalau kita pahami ya kita harus riset etimologi daripada kata Tuhan, pasti kita akan memahami seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau memang kita menjelaskan tentang ketuhanannya Kristen dan selalu menjurus kalau di dalam ajaran-ajaran pendeta atau apa langsung kepada sentris kepada Yesus. Memang kalau kita langsung menjurus kepada situ, saya sendiri juga kurang setuju karena ini nanti bisa bingung dengan yang teman-teman yang di Muslim. Jadi konsep totalitas daripada pengajaran di Alkitab itu bahwa ada kejamakan gitu di dalam ketuhanan itu atau kealahan itu ada di dalam totalitas pengajaran Alkitab itu ada kejamakan. Salah satu contohnya itu misalnya pada saat Yesus dibaptis kelihatan tiga-tiganya ada yang hadir, ada yang bersuara, kemudian ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, kemudian ada Yesus sendiri. Jadi di situ kelihatannya ada kejamakan. Kemudian di Perjanjian Lama juga ada kata-kata yang mungkin tidak asing lagi. Marilah kita, kata kita menunjukkan kejamakan. Sehingga totalitas pengajaran daripada Alkitab itu merujuk kepada yang disebut dengan doktrin. Doktrin ini untuk pengajaran supaya bisa orang paham gitu. Kalau orang hanya merujuk kepada Yesus sendiri dan mengabaikan Bapa dan Roh Kudus, memang itu bukan pengajaran Kristen secara totalitas di dalam Alkitab. Jadi yang saya sembah yaitu kepada yang disebut dengan Allah Bapa sebagai pribadi pertama, kemudian Yesus Kristus sebagai pribadi kedua, dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Ketiga ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa tidak bisa dipisahkan? Karena di dalam diri Bapa itu ada firman. Firman itu melekat kepada Yesus. Kemudian di dalam diri Bapa itu ada Roh yang menghidupkan itu. Dan itu ketiga doktrin Tritunggal ini, kenapa disebut tiga pribadi? Karena ketiganya bisa berkomunikasi. Ada ayat-ayat yang merujuk kepada itu. Menunjukkan pribadi-pribadi itu ada. Misalnya contohnya di Yohanes berapa ya? 14:16. Di situ Allah meminta kepada Yesus meminta kepada Bapa, ya, sudah dua pribadi di situ meminta kepada Bapa untuk
minta Roh Kudus untuk turun menemani atau sebagai penghibur ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu ada menunjukkan bahwa ada ketiga itu ada. Tapi ketiga itu Esa, Allah yang Esa. Kejadian 1 ayat 1 di situ topik lain menerjemahkan Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin sekarang udah dirubah jadi Ilah menciptakan langit dan bumi. Pada prinsipnya adalah sama. Demikian mungkin narasi saya. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat yang lain, mohon izin ya, kalau misalnya saya ngambil alih ya, komal ini sementara aja. Jadi gini Pak, saudara saya mengatakan Yesus itu punya banyak gelar. Oke, Yesus banyak gelar. Anak Daud, anak domba, anak manusia, Mesias, ya, Kristus dan seterusnya. Tapi ada satu gelar yang bermasalah pada diri Yesus yang dinobatkan oleh Kristen. Apa itu? Tuhan. Itu yang bermasalah Pak. Karena cuma ada satu Tuhan. Kalau nanti dinarasikan bahwa oh tidak, itu adalah kurios, ya. Tapi coba kita lihat penjabaran dalam kehidupan rutinitas ritual agama Kristen hari ini. Apakah Yesus itu hanya sebatas Tuhan? Atau memang benar-benar mereka menuhankan Yesus itu? Itulah yang bermasalah Pak. Nah kembali kemudian saudara saya ini mengambil kitabnya teman kita Yahudi, Wayomer Elohim Ma'ase. Kita harus memahami Pak, dari konteks bahasa di situ bukan kata kita, tapi kata kami Pak. Kalau kita itu mutlak jamak, tapi kalau kata kami itu bisa jadi adalah tunggal. Contoh seperti yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 21 misalnya. Hismi asad mekedem measik kita halo ani. Dia berbicara tentang dirinya. Ani, aku. Aku. Tidak ada yang lain. Tetapi dia mengatakan bahwa ketika tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada siapapun selain dia, hikita halo ani, selain aku, tidak ada Tuhan yotefafe wa en. Tidak ada yang lain. Au Elohim ba'aldai. Tidak ada selain daripada saya. Nggak ada. Saya satu-satunya Tuhan. El Sadi, saya satu-satunya. Hanya saya yang ada. Nggak ada yang lain. Tetapi kemudian ketika kita membaca kitab Kejadian, di situ narasinya kami. Kenapa dikatakan kami? Ternyata di Al-Quran juga sama Pak. Kata kami itu ternyata merujuk kepada hal yang tunggal. Tidak selamanya apa yang kemudian kita katakan kami itu adalah jamak. Nah itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kitabnya orang Yahudi mengatakan Wayomer Elohim Naase, dan berkatalah Tuhan, biarkanlah kami membuat. Nah kami di situ Pak, bukan kita. Kalau kami itu contoh misalnya, ini sering saya kasih narasi contoh. Seorang dosen masuk ke dalam kelas, di depan kelas dia berkatakan, anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Bandung. Maka narasi itu sama dengan guru dan siswa di dalam kelas semuanya akan berangkat ke Bandung. Karena dia menggunakan kata kita, berarti jamak. Tapi ketika dosennya mengatakan kami, anak-anakku besok kami akan ke Bandung. Murid-murid itu tidak ikut ke Bandung dia, karena kami di situ tunggal Pak. Nah ini dia masalahnya. Jadi Al-Quran mengatakan kami sama dengan ana, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Naase itu berarti adalah ani. Nah muncul Kristen kemudian yang menerima satu pengajaran dari Romawi Yunani lewat tangan Paulus yang adalah orang Farisi. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang telah mati, yang telah kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, dia menjadi Tuhan Pak. Di dalam Roma 10 nomor 9 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Yesus ini kemudian menjadi Tuhan. Padahal Tuhan yang benar itu hanya seorang diri. Contoh misalnya, narasi ini ada kaitannya dengan Tuhan itu berdiri sendiri. Ayub 23 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Maliaki 3 nomor 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak pernah berubah.
Itu jelas itu, diterangkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Tuhan itu bisa merubah diri menjadi makhluk. Oh, tidak bisa. Karena datanya sudah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Nah, kita bandingkan dengan Yesus di dalam Lukas 9:29. Selain dia sudah menjadi manusia, makhluk, ketika ia sedang berdoa, rupanya Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Markus 9:2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus merubah wajah di depan mata mereka. Tuhan tak pernah berubah-berubah, Pak. Yesus berubah wajah dia. Nah, oleh karena itulah kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ketika Anda cinta kasih kepada anak saudara, kenapa Anda mengajarkan sesuatu konsep yang tidak diajarkan oleh Tuhan, tetapi hanya mengajarkan konsep yang merupakan tradisi manusia. Ingat, penyembahan terhadap Yesus itu tradisi manusia, Pak. Tradisi penyembahan selain kepada Tuhan itu adalah tradisi paganisme. Untuk itu saya katakan, kalau kasih kepada anak Anda, ya ajarilah mereka menyembah Tuhan yang benar. Silakan. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi saya mendengar bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Paulus. Ya, sebetulnya Yesus sendiri adalah Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Contohnya Yohanes 13 ayat yang 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat lain menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Itu masih banyak kata-kata itu. Jadi Paulus itu bukan menuhankan, menjadikan Yesus Tuhan. Nah, itu Anda salah. Ayatnya di mana? Coba. Tuhan, Pak. Tuhan, Pak. Kalau teks aslinya itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Konteksnya. Silakan Pak Juma beritahu ayatnya. Paulus menjadikan Tuhan ada di mana? Karena Anda hanya menyopot ayat, mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Jadi seperti saya sudah mengikuti banyak sekali debat, sebelumnya debat bebas, sebelum ada ITU, ya, itu mereka hanya klematologi, cocokologi, mencocok-cocokkan, lalu mengklaim. Anda tidak bisa menerangkan dari awal itu sampai akhir. Hanya mengambil sebagian lalu Anda menerangkan secara bebas. Silakan Pak Zuma, tolong Baik. Anda berikan ayatnya bahwa Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Baik. Ya, di sini ada Alkitab, silakan baca. Siap. Baik, saya bantah dulu Pak, Yohanes 13:13 itu ya. Jadi kita harus menyadari dan mengakui bahwa perspektif kita tentang agama hari ini, Islam masih berpola kepada original text, yaitu bahasa Quran. Kristen berpola hanya kepada terjemahan. Nah, beriman itu Pak, harus dengan ilmu. Jadi kita boleh beriman, itu boleh, silakan aja mengimani pohon itu Tuhan. Tapi setelahnya kaji pohon itu dengan ilmu. Apakah betul iman saya ini sudah benar? Nah, sama seperti ketika Anda menuhankan Yesus, jangan diam. Cari supaya iman Anda itu bertumbuh dan berkualitas. Jangan cuma makan doktrin dan dogma. Ketika kitab Anda mengatakan, memang betul aku adalah guru dan Tuhan, cari, jangan berhenti sampai di situ. Ternyata Pak, Yesus itu kan berbahasa Aram Pak.
sehingga dia bukan bahasa Indonesia. Saya potong sebentar. Maaf, saya potong sebentar. Yesus berbahasa Arab. Bahasa Aram, Pak, Aramaik. Dari mana Yesus berbahasa Arab? Tunjukkan ayatnya. Bahasa Aram, Pak, bahasa. Kalau berbahasa Aramaik, ya oke lah. Iya. Ya. Yesus berbahasa Aram. Aram, Ya. boleh. Nah, itu bahasa yang digunakan sehari-hari. Dia bisa berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Oke, baik. Nah, di dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan ya Rabban we maran. Apa maran itu? Dari kata mar, apa itu? Itu Tuhan, Pak. Kalau dalam bahasa Aram, kalau level Bapak itu dipanggilnya Allah. Sementara Yesus tidak pernah mengaku Allah. Dia mengatakan dirinya adalah maran, Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, Yesus sama sekali tidak pernah mengaku Theos. Mengaku Kurios, yes, dia Tuhan, Pak. Mengaku ilah, yes, karena dia adalah orang yang kalau kita identikkan dengan bahasa Arab, maka boleh, silakan aja. Boleh dikatakan Rab, boleh silakan. Mau dipotong sebentar. Bahasa Kurios, bahasa Yunani berarti Tuhan, itu berarti jamak, Pak. Jadi bukan hanya Tuhan saja, itu bermakna banyak sekali. Ada yang dibilang junjungan, ada yang dibilang Tuhan. Nah, itu terjemahan, Pak. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Itu bukan Yang terjemahan, Pak. Pak, kalau yang dikatakan kurios, Pak, itu sudah pasti manusia. Kalau dikatakan Theos, itu sudah pasti Tuhan. Pahami itu dulu, Pak. Nah, bukannya sama Theos atau Kurios. Theos, Kurios bahasa Tuhan. Bapak menyebutkan Tuhan. Nah, saya menyebutkan Tuhan karena dalam literatur bahasa Yunani itu bermakna banyak sekali. Ada junjungan, ada itu orang bahasa yang Indonesia, Pak. Itu bahasa Indonesia, Pak. Jadi ya saya lanjut dulu, Pak Solo Karir. Saya lanjut dulu, Pak. Yosua itu tidak pernah menyebut kata Allah. Sebab Allah itu tidak terlihat, sedangkan Yesus terlihat. Itu poinnya dulu, ya. Kurios mana? Yohanes 1 ayat 3. Ya, Yohanes 1 ayat 3 apa? Di situ sang firman. Lah, itu firman, itu Tuhannya, Yesus, Pak. Sabar. Aduh. Itu Tuhannya Yesus, Pak. Nanti potong-potong. Makanya kasih timer host kasih timer 2 menit aja. Ya. 2 menit kayak fair 2 menit. 3 ronde aja. Sama semua ya. Ya, jadi kita bahas Allah Tuhan itu ya dari dua arah ya. Cuma membuktikan Tuhannya itu ada ya pakai dalil Al-Quran, jangan lari-lari pakai Alkitab. Saya menjelaskan nanti Tuhannya saya pakai Yesus. Alkitab, kan itu fair. Ya berarti Yesus versus Allah kan, Pak? Aduh. Nah, jangan nanti Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Gimana kan ini gitu. kalau nggak dikasih timer begini nih, lihat dipotong-potong nih. Aku tuh Iya, saya cuma mengingatkan. Janganlah potong-potong. Tuhan semua. Anda itu Yesus. Kita diskusi santai-santai ya aja, kan? baik aja. Loh, Udah loh, gini Bapak aja semua. kepanikan. Ya sudah nanti ya ini nanti ini 1 menit. Ya 10 detik aja ya. Semua. Coba buktikanlah. Ya coba buktikanlah yang berbicara dengan Musa itu di Gunung Tursina di Al-Araf 143 TGS Al-Qasas 30 ayat 28 ayat 30 itu Allah yang disembah Bang Suma. Silakan dibuktikan ya. Tolong itu dijawab silakan. Oke, baik. Kan Anda sudah membaca tadi dalilnya kan? Di Al-Araf ayat 143 itu seirama dengan apa yang tertuang di dalam pengajaran Yahudi. Ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Musa minta untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan kami mengatakan, lantarani kamu tidak akan sanggup melihat aku. Keluaran 33 kan sudah jelas tuh. Keluaran 20 kan jelas tuh. Tidak ada manusia yang bisa hidup karena melihat aku. Ayo. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihat aku. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Udah jelas itu.
Di dalam Bibelnya orang Yahudi mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup. Berarti tidak ada orang yang bisa menyerupakan Tuhan itu kayak mana? Musa tidak bisa menggambarkan Tuhan, yang kenapa? Musa tidak sanggup melihatnya. Yesus juga mengatakan demikian. Nah, sementara kamu, saudara Wahyu, Tuhanmu disunat hari ke-8, nonotnya dipotong, di Markus 11 dihanenen. Lalu apa lagi? Mayatnya dikefani, apalagi dikuburkan, seterusnya. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi itu Tuhannya Islam. Tuhannya Islam ya Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Islam. Ini Kristen yang bermasalah Tuhannya manusia, mantan mayat. Hai. Nah, sekarang ketika Musa bercerita tentang Bapak itu wujudnya kayak mana? Oh, Bapak itu roh. Nah, coba wujudnya kayak mana roh itu? Gaib. Berarti laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Itu yang digambarkan Al-Quran. Sementara Tuhanmu serupa dengan Tarsan. Gimana ceritanya ini, Pak Wahyu? Hayo. Orang Yahudi, coba Anda tanya sekarang. Wahai orang Yahudi, wujud Tuhanmu seperti apa? Apa kata orang Yahudi? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, teman Kristen ditanya, seperti apa wujudnya Tuhanmu, wahai orang Kristen? Harusnya kamu jawab jujur. Wujud Tuhan kami itu mirip Tarsan. Kan gitu, Pak Wahyu. Oke, silakan. Sudah. Oke ya, terima kasih Suma. Ya. Aduh, Suma Iya, bisanya cuman framing ya, nggak bisa membuktikan. Loh, ya. Saya membahas tentang Tuhan saya. Sabar. Ini waktu saya. Nah, kamu kenapa nggak mau bahas Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Kenapa? Berani nggak kamu bahas tentang Tuhanmu yang kayak Tarsan itu? Silakan. Udah diamlah dulu kok. Ini giliran saya, waktu saya ya. Tadi saya diam kok. Ya, saya minta kau jelaskan Tuhanmu. Saya kan tadi menjelaskan Tuhanku, Wahyu. Saya tadi menjelaskan Tuhanku, wahai Wahyu. Sekarang kau jelaskan Tuhanmu. Waktu dong, Hos. Yang melanggar ya. Iya, tapi kau jelaskan Tuhanmu. Berani nggak kau jelaskan Tuhanmu? Ya, berani enggak kamu jelaskan Tuhanmu seperti saya berani menjelaskan Tuhan saya? Tanya lagi kalau dia nggak bisa. Wahyu, berani enggak kau jelaskan Tuhanmu? Layaknya saya tadi menjelaskan Tuhanku. Ini dia. Dengarkan dulu, kau jangan gila permanen. Kau jangan gila permanen. Wahyu, gini sudah mulai. Saya tidak akan membiarkan kamu. Maki-maki gini, Wahyu. Saya tidak akan membiarkan kamu. Kamu harus menjelaskan Tuhanmu. Gimana ini? Kamu jelaskan Tuhanmu. Wah, sudahlah. Kenapa kamu nggak menjelaskan Tuhanmu? Kenapa? Nyerah aja, sudah. Enggak, saya tanya dulu, kenapa kamu nggak menjelaskan Tuhanmu? Aku nggak mampu. Kamu yang tidak sanggup. Tadi saya sudah menjelaskan Tuhanku, laisa kamitslihi syai'. Sekarang giliranmu jelaskan Tuhanmu yang mirip Tarsan itu, silakan. Ya. Aku menjelaskan Tuhanku pakai Alkitab. Ya, kau menjelaskan, aku tanya jawablah pakai Al-Quran gitu. Ya. Lah tadi saya sudah pakai Al-Quran loh. Aduh. Laisa kamitslihi syai' itu Al-Quran, Wahyu. Sekarang kau coba terangkan Tuhanmu yang mirip Tarsan itu, coba. Ini begini, lihat nih. Setiap kali ya. Jadi ya, itu sudah jelas bahwa dikatakan ya di Yohanes 1 ayat 8 pun ya, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melihat Allah ya. Dan anak Allah yang menyatakannya, yaitu Yesus yang menyatakannya. Kenapa susah? Kalau Allah ingin menjadi manusia, ya dia bisa juga menjadi diri jadi manusia. Apa salahnya? Tuhan Maha Kuasa, ya. Sedangkan di Al-Araf, mohon maaf ya, tadi kutanya, ya, di sana kan Musa juga mendengar suara Allah. Dikatakan, Musa, aku ini Allahmu. Ya Allah, jawab Musa. Di Al-Qasas 28 juga begitu, ya. Artinya apa? Tidak harus melihat wajahnya, tapi mendengar. Nah, ya ingin tanya, ya, kan melihat itu dari sebatang pohon, ya. Musa mendengar suara Allah menyatakan dirinya dalam suara dari sebatang pohon. Nah, yang ingin tanyakan, kalau memang itu Allahnya yang disembah Bang Suma, siapa yang menyaksikan waktu Musa itu mendengar? Ya, coba dijawab nanti, ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak mampu, ya. Jadi kalau Yesus ya waktu di gunung itu menunjukkan dirinya, dia menyatakan dirinya,
Siapa yang berbicara di Keluaran 6 ya, ayat 1 sampai 3 ya, pengutusan kepada Musa. Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah yang berbicara dengan Musa di Gunung Sinai itu. Oke, sudah aku jawab. Sekarang cuma tunjukkan ya, dan itu Yesus di gunung itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, ada saksi matanya, ada yang melihatnya. Ya. Jadi tolong nanti cuma jawab ya, siapa yang menyaksikan, padahal jelas di ayat Al-Qasas 30 itu dan seterusnya itu menyatakan Allah menyatakan dirinya dengan Musa. Musa, aku ini Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku, jawab Musa begitu. Tapi siapa yang menyaksikan itu? Siapa saksi matanya yang mendengar gitu ya? Tolong, ini ronde terakhir ya. Kalau sampai nggak bisa jawab lagi ya sudahlah, aku mundur aja ya. Gitu ya Suma ya. Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, inilah orang manusia dewasa tapi otaknya nggak ada, kosong kepalanya. Dari tadi saya menjawab, Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Habis gitu dia minta saksi siapa yang melihat Allah. Kan memang otaknya nggak dibawa. Akibat terlalu banyak makan makanan haram yang diharamkan Yesus. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Siapa saksinya katanya? Melihat Tuhan. Emang Yesus? Hah? Emang Tuhan Anda yang Tarsan itu? Yang mirip Tarsan? Yang banyak saksinya melihat ketika dia dipotong nonotnya, ketika kemudian dia netein, kemudian dia dikafanin, kemudian dikuburin, disalib, dibunuh, dipentek. Emang Tuhan loh? Tuhan itu tidak ada yang bisa menyaksikan keberadaannya, wujudnya. Orang berakal hanya sampai kepada Tuhan dengan melihat ciptaannya. Bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Bukan malah Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Itu pengajaran paganisme. Dan kalau kau bertanya tentang Al-A'raf, Al-Quran menjawab dengan lugas. Ya, kamu harus tahu, di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha wa innahu aliyyun hakim. Itu Al-Quran. Tidak pantas kemudian manusia, apakah dia itu nabi, apakah dia itu rasul, tidak pantas bagi mereka kemudian berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Jadi Musa alaihissalam itu tidak berbicara langsung kepada wujud Allah, berbicara melalui perantara. Itu yang perlu kamu paham, dan itu memang betul di dalam kitabmu. Coba kau pelototin, makanya kau jangan cuma bisa bertanya terus, kau belajar Bibelmu itu. Yang datang kepada Musa itu bukan wujud Tuhan. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kalau saya tanya siapa saksinya, kau bisa jawab. Siapa yang melihat malaikat di atas gunung Sinai ketika Musa berbicara dengan malaikat? Ini ajaran buat kamu ya, Wahyu ya, supaya kau jangan berumur tapi ilmumu tidak berumur. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53, Anda lihat di situ. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini Taurat yang dimaksud ini adalah yang diterima Musa di atas gunung. Jadi Musa berdiskusinya dengan malaikat, utusan Tuhan, bukan dengan Tuhan. Paham kau? Jadi yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran yang kamu katakan tadi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, itu bukan Allah langsung yang menyatakan wujudnya, berbicara langsung kepada Musa, bukan, tapi melalui perantaraan tabir. Sama seperti saya datang ke kamu, Wahyu, itu tidak langsung ke Suma yang datang ke kamu, tapi melalui HP saya datang. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Pakai otak kau. Ya, aku menyatakan diriku kepada Pak Wahyu bahwa aku ada. Aku datang kepadamu, kau bicara dengan aku melalui apa? Melalui HP. Apakah aku adalah HP? Bukan. Allah berbicara melalui tabir, Allah melalui perantaraan pohon. Apakah kemudian Allah itu pohon? Tidak. Saya berbicara kepadamu melalui HP. Apakah Bang Suma itu adalah HP? Tidak. Makanya jangan kau menyembah orang yang sama seperti Tarsan. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan saya laisa kamitslihi syai', Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yesus mengatakan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kalau kau tidak percaya kepada Yesus,
Maka inilah Yesus katakan, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Jadi kesimpulannya, Tuhan kami, Tuhannya Yesus, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan gambaran apapun, tetapi dia ada, dia wujud, dia nampak, dia nyata, tapi kemudian tidak bisa digambarkan. Sedangkan Tuhannya Pak Wahyu adalah manusia, mantan mayat yang dilantik oleh Paulus berdasarkan Roma 14:9. Mayat tadi dibangkitkan menjadi Tuhan dan disembah Pak Wahyu. Sayangnya orang ini mirip Tarsan. Demikian. Ya, terima kasih ya atas maki-makiannya, framingnya pribadi. Oh, itu bukan makian Wahyu, itu fakta. Kamu menuduh, kamu menuduh. Sudahlah, Lo gini nih, lihat nih, waktu Kamu saya. menuduh saya Lihat ini, memaki. Lihat ini. Saya ini, dituduh, ya. saya Lihat, dituduh lihat. memaki katanya. Lihat Padahal ini, itu lihat ini. fakta. Ya, gimana ini? Coba kau jawab Diskusi jujur. nggak enak nih. Apakah Tuhanmu itu mirip Tarsan? Jawab. Kesimpulan Tarsan masih bagus. Cuma tadi Dia pakai tutup ini, pusat ke bawah masih ditutup. gini. Tuhanmu? Sabar, semua sabar. Ya, Siapa aku datang besok? Ya, kamu ngomong Tadi lagi, katanya silakan. Yang ngomong dulu, ngomong lagi. Ya, silakan. Tadi kau bilang terakhir, kau ngomong lagi, silakan. Simpulan Apalagi yang saya kamu ya, bilang? terima kasih ya Bang Suma sudah mengakui ya Allahnya lewat perantaraan pohon ya. Tapi kalau perantaraan manusia nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Dipotong lagi. Gak bisa, gak bisa gimana? Gak bisa. Dasar Aduh, mahlul. jadi menurut Suma ya pohon lebih dihargai daripada manusia. Oh, luar biasa ya Suma ya. Terima kasih kau mengakui Nah, pohon framing. daripada manusia. Framing. Bilang sendiri lo tadi dari pohon. Gimana sih? Sabarlah. Giliran saya kayak minta waktu sedikit aja lah. Satu menit. Ya. Kenapa Ya. nggak bahas Tarsan, Ya. Bos? Jadi Malu. Suma lebih menghargai pohon ya Itu daripada kan? manusia ya. Jurus Paulus. Potong lagi. Karena kamu menipu, karena kau nipu. Mana ada saya menghargai pohon katanya? Tidak ada kata-kata framing gitu. Loh, kamu mengatakan saya menghargai Sudah ya. pohon. Gini, Di mana itu teman-teman saya ya, katakan? terima kasih atas diskusi pendek ini. Makanya Ya. jangan kelamaan Cuma ya Pak kita bisa Tarsan. membuktikan, Ya. siapa yang Jangan menyaksikan kau waktu kelamaan Musa berbicara dengan menyembah Tarsan. Aduh, Jangan. gini ya. Nggak ada yang bisa kau bodohi di sini, Wahyu, nggak ada. Kan juga yang aku bisa kau bilang bodohi di wajah sini. Allah nggak dilihat, tapi kan mendengar ya. Tapi kan yang penting ada yang menyaksikan bahwa itu loh yang berbicara itu siapa gitu loh. Ya, tidak harus menunjukkan wajahnya. Kalau Yesus jadi manusia sama. Nah, lalu Sama siapa yang seperti menjadi perantaraan saksi melihat Musa? pohon. Aduh. Siapa yang melihat saksi Sabar Musa? dong. Gini, Bicara dengan Tuhan. Ya, Jawab. jadi ya. Jawab. Kita semua menunjukkan. Siapa yang Belum menjadi nanti saksi? kutunjukkan kuasa-kuasa Yesus. Siapa yang Ku tanya melihat nanti saksi? kuasanya nggak bisa juga kan repot. jadinya. Siapa yang Saya juga nggak melihat? bisa, ya. Siapa Oke, yang teman-teman. melihat Bos, Tuhan terima kasih datang ya pada sudah Musa? dinaikkan. Oke, cuma ya sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Terima Bawa kasih. Tuhan Tarsanmu itu, bawa pulang, suruh mandi, banyak kutunya. Oke ya teman-teman, si penyesat ini mencoba untuk melakukan framing dengan mengatakan saya lebih menghargai pohon. Padahal ketika Allah menyatakan diri, sudah jelas sekali menyatakan melalui perantara. Al-Quran menjelaskan wa maka nalibasan ayukallimahullah. Kita sudah menjelaskan itu. Illa wahya, melalui kemudian perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Tiga hal ini yang menjadi cara Allah menyatakan wahyunya kepada para malaikat, kepada para utusan. Nabi Abraham, yes. Kemudian Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, yes, semuanya. Tidak ada Tuhan datang dalam rupa manusia. Itu hanya ada di ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran Hellenisme Stoa, penyembahan terhadap roh-roh. Nah, kemudian dia mengatakan, loh kenapa kamu menghargai Tuhan datang melalui pohon, kenapa tidak melalui manusia? Loh, Tuhan itu mengutus Yesus sebagai perantara. Kita menghargai itu. Yesus itu perantara Tuhan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Tetapi kita tidak menuhankannya.
tidak menuhankan pohon, tidak menuhankan Quran, tidak menuhankan manusia Yesus. Tidak. Kenapa? Karena mereka ini adalah utusan saja, bukan Tuhan itu sendiri. Oke, Pak Wahyu kemudian stres ketika dia ingin mencari wujud Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak bisa temukan, dan kemudian ternyata Tuhan yang diajarkan oleh Yesus juga tidak berwujud, dalam arti kata tidak fana sebagaimana yang digambarkan di dalam kitabnya mereka sendiri. Paulus sendiri mengklaim bahwa Tuhan itu adalah Maha Suci, Maha Tinggi, sebagaimana yang tertera di dalam kitabnya sendiri, bahwasanya Tuhan yang kekal yang tak nampak itu adalah Maha Suci, Maha Tinggi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah mau azan ya, zuhur. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah dinaikkan di sini di Komal. Saran saya kepada saudara saya ya, Indah saya Oniabi, tolong lain kali orang-orang yang menghujat Al-Quran jangan dikasih ruang di Komal-Komal kita. Siap bang, siap, Ya. siap. Kalau tahu penghujat, menistakan Allah, kemudian menistakan Nabi, begitu juga yang menistakan agama orang lain, monolog, itu jangan dinaikkan juga. Saya tadi mengatakan itu kepada Pak Wahyu ya supaya dia sadar, karena memang Yesus itu seperti itu adanya. Ya, sahabat-sahabat, Bang Handi, Dinda Tahta, saya pamit dulu. Bunda Rahma, Awi, dan juga sahabat Farid. Ya, tar dulu. Silakan. Bang Freddy juga. Dilanjut. Oke, saya mau makan dulu. Di Indonesia Oh bang Freddy nggak Ya, ngomong silakan dulu. Bang Freddy. Nanti kita diskusi lagi ya. Iya, Bang Handi, silakan Bang Handi. Dulu. Ya, jadi teman-teman yang ada di seluruh sampaikan, sebenarnya Yesus sebagai Tuhan itu Noise bang. bukan inisiatif dari manusia yang mentuhankan. Justru di Bible kami sendiri mengatakan demikian. Seperti itu loh. Jadi Rasul Paulus pun dia tidak menuhankan manusia. Seperti itu ya. Buktinya apa? Coba deh, kan bapak-bapak ini yang mempelajari Alkitab kami, yang sering mengutip Alkitab kami, kan bisa lihat tuh di Lukas 2 ayat 11. Bisa enggak? Ada enggak yang bisa baca itu? Lukas 2 ayat 11. apa? Siapa yang punya Bible boleh baca tuh Lukas 2 ayat 11. Saya nggak usah baca bang, Dika. Saya Bible berjalan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kan yang menyampaikan itu siapa, Bang? Lukas. Malaikat. Lukas. Lukas malaikat. Lukas yang nulis pak. Iya, Lukas yang nulis, tapi kan di situ kan malaikat dibilang. Bapak nggak ngerti Lukas siapa? Malaikat Gabriel. Dari mana Lukas ketemu Gabriel? Ya itu kan ditulis di situ. Bapak ini gimana sih pak? Nah makanya Bapak jangan bohongin kita dong pak. Begini, kalian kan sering mengutip-ngutip Alkitab. Kenapa sih kitab tuh harus dikutip? Bapak ya, kalau orang bapak yang ngutip kok, kami diem aja tadi maki kasih. Siapa yang ngutip? Saya sudah sering mengamati, saya sudah sering mendengar di forum ini. Kalian jarang mengutip Al-Quran sendiri, jarang, tetapi banyak sekali mengutip Alkitab. Pertanyaan saya, kalian percaya nggak Alkitab itu? Dengerin pak ya. Oke, gantian bicara ya pak, boleh nggak? Oke, silahkan. Terima kasih pak. Dalam hal berdiskusi bapak, kita harus pakai data supaya tidak ngarang dan asumsi. Makanya kami pelajari Bible itu. Nah, ini bukan, sebentar gantian pak. Ini bukan ngutip, tapi memperkuat argumentasi. Karena di setiap satu topik tidak mungkin baca Kejadian sampai Wahyu. Dan kenapa kami tidak pakai Al-Quran? Karena tidak ada satu data pun di Al-Quran memperkuat kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jadi kalau Anda mau mempergunakan Al-Quran memperkuat Yesus Tuhan, Anda salah alamat.
Kami pindah ke Bible supaya Anda ini tercerahkan. Jangan sampai terprovokasi oleh doktrin-doktrin yang tidak bertanggung jawab. Oh no loh Pak, termasuk Lukas tadi gitu loh. Saya terangin kalau mau Lukas. Jadi Bapak jangan ngibulin kita di sini bahwa Lukas itu ketemu Gabriel kemudian menulis. Enggak. Bapak baca satu perikop Lukas 21 sampai habis. Di sana itu Lukas tidak ada di posisi kejadian. Gitu loh. Lukas bukan murid ke-12. Lukas jauh gitu loh Pak. Jadi jangan Bapak kira kami di sini tidak pelajari gitu loh. Sekali lagi Bapak cabut itu ucapannya bahwa Lukas ketemu Gabriel menulis menginformasikan hari ini Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu ngarang belaka gitu loh Pak. Silakan. Iya. Sekarang ayat apa yang Bapak percaya dari Alkitab? Pak, ini bukan percaya masalah percaya. Ini kita diskusi. Gitu loh. Seperti tadi Lukas 2:11. Bapak baca Lukas 1 dulu. Lukas 1, ya. 1 apa itu Lukas 1, Pak? Bapak ngerti nggak isinya Pak? Lukas 1. Di situ pendahuluan Pak. Bagaimana Lukas menulis? Ya, Lukas menulis itu menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi. Disampaikan kepada mereka dan saksi mata, pelayan firman. Jadi Lukas itu ibarat kata wartawan menulis. Bukan dia wawancarai Gabriel gitu loh Pak. Baik. Nah. Jadi kalau begitu jangan mengutip ayat yang ada di dalam kitab Lukas karena Bapak sendiri yang bawa kok. Nah, oke, betul. Saya kemarin juga mendengar ada teman-teman yang mengutip Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah, sekarang kalian percaya apa enggak itu? Kok itu dikutip-kutip gitu loh? Pak, di sini nggak menguji iman, tapi menguji data. Boleh. Sekarang kita menguji data. Ya, Yohanes 17:3, Yohanes 17:3, saya Bible berjalan, saya baca lagi. Tanpa ini saya tiduran loh Pak ya. Iya, inilah saya hidup yang percaya. Ya. Karena Yesus begitu berarti bagi Bapak, jadi Bapak pelajari itu. Jangan lari gitu. ke misionaris Pak, nggak usah santai aja. Kita akademik aja. Silakan baca Pak. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Wah, kan gitu. Nah, benar. Sekarang Bapak memberikan informasi dong. Tadi yang saya baca maksudnya apa ya? Iya, oke. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Stop dulu di sini. Iya. Jadi Yesus sedang menjelaskan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara tentang keselamatan, Pak. Ya. Hidup yang kekal itu berbicara tentang di surga. Ya. Terus kemudian apa selanjutnya? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Terusin aja Pak. Mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Yesus utusannya. Seperti itu kan? Terus apa jadi lagi, Pak? Iya. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa dan Yesus utusannya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi Yesus di sini sebagai apa, Pak? Di situ ditulis sebagai utusan. Oke. Jadi Yesus utusan atau Tuhan di situ? Di situ ditulis utusan. Oke, berarti Yesus utusan. Betul. Oke, bukan Tetapi Tuhan ya? Bapak, nanti dulu, Pak. Dia di situ sebagai utusan. Terus? Ya. Saya sekarang buka. Ini yang Muslim di sini berapa orang di sini? Nggak usah hitung Pak, langsung aja ke topik, nggak usah mengeles. Oke. Saya sekarang buka pikiran kalian. Ya. Apa itu? Ya, supaya kalian paham, supaya terbuka pikiran kalian. Ya. Kalian selama ini hanya berpikir tentang utusan itu. Ya, terus? Jadi tidak bisa move. Ya, tidak terus? tahukah kalian? Pernah enggak kalian bertanya?
siapa Yesus ini sehingga Utusan, Pak. ia menjadi inti dari kehidupan yang kekal bersama Allah. Coba baca dari pertama, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan terus? Yesus utusannya. Terus? Mengapa harus bawa-bawa Yesus? Kenapa di situ tidak ditulis inilah hidup yang kekal itu Robah dan aja, Pak. mengenal Nabi Nuh, Nabi Ini Pak, Adam hidup. dan lain-lainnya. Coba Bapak berpikir, kenapa Boleh nggak? harus ada Yesus di situ? Boleh gantian nggak Pak bicara, Pak? Oke, silakan. Baik. Bapak bertanya atas argumentasi Bapak sendiri, atas data yang Bapak bawa. Kenapa Iya. bukan yang lain? Gantian, Pak. Kenapa bukan Nabi Nuh? Kenapa bukan Andi Selebes di situ? Kenapa bukan roti kehidupan di situ? Kan pertanyaan Bapak. Ini saya edukasi Bapak nih. Kenapa? Jawabannya adalah karena memang di zaman itu Yesus sebagai utusan, wakil Tuhan di muka bumi, mengajar kepada domba yang hilang di Israel. Iya. Tidak ada yang utusan lain kecuali dia diberi tugas di muka bumi. Tidak, Pak. Bapak keliru. Di situ ada Yohanes Pembaptis. Di yang zaman Yesus. mendahului. Di zaman Yesus ada berapa utusan, Pak? Di situ ada Yohanes Pembaptis Jadi yang banyak mendahului. rasul. Jadi banyak rasul dong, Pak. Diutus ke iya. muka bumi. Itu nabi, Pak Yohanes. Makanya Bapak Enggak, baca. maksud saya gini, Pak, pertanyaan saya. Ya. Di zaman Yesus gitu ya. Nih, di zaman Yesus sesudah Nabi Musa, ya. Terus siapa lagi sesudah Nabi Musa? Yesus atau Yohanes? Yohanes, Pak. Dia diutus Yohanes. untuk Bapak, kok Bapak katanya belajar Bible? Ya, silakan Tapi silakan, Pak. Bapak Oh, enggak Yohanes. baca sih. Yang Yohanes itu disuruh untuk mendahului Yesus supaya orang-orang untuk bertobat dan mengenal kemudian Yesus itu, Pak. Oke. Seperti itu. Yang menerima firman dari bapaknya di surga siapa, Pak? Yang menerima Yohanes menerima juga. Di mana ada Yohanes menerima firman? Bapak bacalah. Di mana ada Yohanes menerima firman? Bapak baca aja. Begini Bapak ya, saya lagi injilin Bapak nih. Yang menerima firman itu Yesus sebagaimana tertulis di Yohanes 17:8. Ya, segala firman yang telah aku terima aku sampaikan kepada mereka. Jadi Betul. Yesus berdakwah, dengerin dulu Pak. Yesus berdakwah, Yohanes menulis, bukan Yohanes menerima firman. Bapak ini kurang jauh deh ilmunya. Enggak begitu. Bapak kurang jauh ilmunya, Pak. Tadi saya coba, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ya, kenapa Apa, Pak? harus ada Yesus di situ sebagai dari inti dari, ini bukan bagian, Oke, baik. inti dari kehidupan yang kekal itu. Oke, kita kembali ke Yohanes 17:3 ya Bapak ya. Ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang Ya. telah Engkau utus gitu ya. Oke. Di Jangan sini mengenal Engkau, dannya itu jangan dihapus, Pak. Bapak sudah hapus tadi kata dan. Oke, dan oke. Oke. Itu tuh dalam bahasa Indonesia dan itu tidak bisa dipisahkan, Oke, Pak. Tidak oke, bisa oke. dijadikan atau. Oke, saya ulang ya. Inilah hidup yang Ya. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya itu. Allah yang benar dan mengenal Yesus, atau baca semua. Koma pembuka. Baca aja, Ini Pak. kok Baca sebentar aja. dulu Pak. Katanya nggak boleh dihilangkan. Firman Tuhan kok pakai Iya. koma pembuka. Koma pembuka. Inilah hidup yang kekal itu. Koma. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Koma. Satu-satunya Allah yang benar. Koma. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Koma. Tutup pembuka. Tutup. Koma. 2 koma tutup. Gitu ya. Jelas ya. Nggak ada yang dikurangi ya. Iya. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya, saya mau nanya kepada Bapak, apakah firman Tuhan itu turun bersama koma-komanya? Jangan menanyakan yang tidak penting seperti itu, Pak. Lagi. Ya, Aku juga bilang apa? jangan beralih dari intinya, Pak. Saya Oke, tanya kenapa Yesus dibawa sebagai bagian dari Oke. hidup yang kekal itu. Bisa Oke, jawab baik. nggak, Bapak? Bisa. Jawab sekarang. Anda diam dulu, saya jawab. Di sini Yesus tidak pernah mengatakan dirinya hidup kekal. Yang hidup kekal di sini, ya, supaya hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tuh. Lah,
Saya sudah bilang Gantian tadi. bicara dulu, gantian. Atau Bapak mau bicara duluan silakan. Habis itu saya lagi. Iya, Bapak soalnya sering memotong-motong ayat. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Bapak satu-satunya Allah dan Yesus Kristus. Kenapa di situ Yesus harus ada, Pak? Siapa Yesus ini? Coba berpikir teman-teman Muslim, siapa? Iya, makanya Bapak Yesus gantian ini. bicara dong. Saya kalau belum selesai, Iya. Bapak potong lagi. Makanya ditulis di Al-Imran 3 ayat 45. Kenapa lu ke Ali Imran? Apa hubungannya Yohanes 17:3? Gantian Pak ya, saya dulu ya. Pak Roti gantian dulu ya, dengerin dulu Pak ya. Di situ ada dua Pak. Ada satu-satunya Allah yang benar dan ada Yesus adalah utusan, gitu ya. Jadi kalau mau hidup kekal itu harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, gitu ya. Saya pengen nanya Bapak, kalau mau hidup kekal itu Pak, mengenal satu-satunya Allah yang benar atau mengenal Yesus di sini sebagai Tuhan? Nah, Bisa Anda terangkan? Bapak mulai lagi memisah-misahkannya kan? Padahal sudah jelas di situ. Bapak mulai memisah-misahkan. Inilah dari kemarin diskusi yang saya baca-baca selalu memisahkan Bapak Yesus Tuhan enggak, ini daging enggak, ini apa itu ayat itu, makanya jangan kutip-kutip Alkitab kami Pak. Satu. Ya. Bapak yang bawa mulai loh hari datanya. ini, Bapak yang bawa data loh. para Bapak yang bawa apologet data. Muslim berhenti mengutip Yohanes 17 ayat 3 karena Mulai itu hari ini mempermalukan juga. mereka sendiri. Sebentar Pak Roti ya. Inilah Sabar, hidup yang sabar, Pak. kekal. Ya. Bapak tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal kalau tidak mengenal Yesus dan Allah itu. Oke, Yesus itu di sini, satu. Pak Roti. Yesus di sini sebagai apa Pak? Biar terbuka semua pikiran orang. Yesus di sini sebagai apa Bapak? Ya. Yesus di sini sebagai apa? Sebagai utusan. Utusan, baik. Ya. Yang mengutus Yesus siapa Bapak? Yang mengutus Yesus Bapa. Oke. Yang Anda tuhankan siapa Pak? Yesus Pak. Berarti yang Anda tuhankan utusan Pak? Iya Kena. Pak, karena Kena dia. mengandeng dengan Kena Bapa. dia. Ya. Kena kan, Sekarang langsung saya kena. bertanya lagi, hidup yang kekal itu apa Pak? Hidup Saya yang tanya kekal lagi, itu. hidup yang kekal apa Pak? Kenapa Bapak Pak? mau pisah lagi, hidup yang kekal itu apa Pak? Hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar. Terus? Mengenal Yesus yang telah engkau utus. Dan Pak, jangan Bapak pisahkan Kena. lagi dan itu. Saya Jangan ulang Bapak lagi membohongin orang. Anda yang membohongi data Pak. Anda yang membohongi data Pak. Kapan saya tadi sudah meminta Bapak sampai titik komanya baca. Mana ada saya Bapak yang menutup-nutupi dan itu. Saya ulang kembali ya Pak ya. Anda diam dulu. Dari tadi Bapak tidak bisa jawab hidup yang kekal itu siapa? Di sini Yesus sebagai apa Pak? Kena lo sekarang. Di sini Yesus sebagai apa? Sebagai hidup yang kekal Pak. Sebagai Tadi kan utusan sudah- budak. Yesus di sini utusan Pak. Iya, coba Bapak baca dari awalnya lagi. Ya inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka Iya. mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Oke, baik. Kemudian apa Pak? Dan mengenal Jangan Yesus. berhenti dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Pertanyaan, hidup Pak. yang kekal itu apa? Pertanyaan Pak, satu-satunya Allah yang benar Saya yang siapa? tanya dari tadi, hidup yang kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Berulang-ulang diulang-ulang Bapak tidak mengerti. Kenapa Yesus harus ada di situ? Gimana sini Bapak, ini data kok Kenapa dilawan tidak ya? nama lain? Data kok dilawan ya ini orang ini? Pak, Bukan Pak. Suaranya agak mendem. siapa? Bang Andi. Enggak mungkin mendem lah suara saya lantang begini kok. Pak, Serius. Biar terbuka Pak. semua ya, teman-teman Muslim biar Ini, Anda terbuka ini- semua ya. Jangan Anda ini mengutip ngomong sendiri ayat-ayat loh. kami. bahan dulu bener nih orang ini yakin ya Pak ya. Saya mau nanya kepada Bapak terakhir ya. Di sini, gantian. Di sini Yesus sebagai apa Pak? Ya. Di sini Hidup Yesus yang sebagai apa? kekal. Apa?
Hidup yang kekal. Kalau Yesus Kristus yang telah engkau utus, apa maksudnya, Pak? Yaitu dia berasal dari Bapa. Dia Berasal diutus. dari... Iya, data dilawan. Data dilawan. Bukan lawan, Pak. Data dilawan loh. Data dilawan. Sangki lu lawan data. Sangki lu menuhankan utusan, si kenal lu jadi merah. Oh, Utusan lu tuhankan. Tidak. Utusan lu tuhankan loh. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu Pak, Bapak dan Yesus, Pak. Bapak tidak bisa tidak bisa memisah. Makanya Iya. Pak, Ini jangan namanya- lagi mengutip ini namanya orang ini jangan kuda lagi gereja. mengutip ini. Udah jelas Ayo, datanya jawab kok. saya, Pak. Debat saya, Pak. Anda ini ngomong Percuma sendiri nggak tadi dengerin mana? orang. Ngomong sendiri nggak dengarkan orang. Saya cuma sekali mau bertanya ke Anda. Di sini itu satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya cuma pengen nanya, di sini Yesus itu sebagai apa? Kenapa Anda nggak mau jawab? Utusan itu. Utusan. Baik. Yang Tuhan yang siapa di sini? Yang mengutus siapa? Bapak. Bapak. Yang Tuhan yang mana? Bapak dan Yesus itu adalah satu. Yohanes 10 ayat 3. Saya nggak nanya itu dulu, jangan pindah topik. Nah, Di sini yang utusan Yesus, yang Bapak yang mengutus dia. Pak. Anda diam dulu, Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Lah Bapak justru tak ngerti bahasa Indonesia Di sini, dan ini ngomong melulu. Diam dulu Pak, diam ya. Tadi siapa yang jawab? Pintar ini. Di sini Yesus sebagai utusan. Yang mengutus Yesus itu adalah Bapak. Saya mau nanya kepada kalian, yang Anda tuhankan Bapak atau Yesus? Silakan dijawab. Dua-duanya oknumnya sama, Pak. Berarti Tuhannya Anda ada dua, Tuhan dua. Enggak, dua nama itu. Yesus Bapak itu satu oknumnya, Tuhan. Dari mana mungkin Bapak dan Yesus satu, Pak? Ada Yohanes 12 ayat 44. Apa itu? Yohanes 14 ayat 44. Saya mau ikut maunya Abang dulu. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia telah mengutus aku. Ya itu. Oke? Iya tuh dia mengutus, dia Yesus diutus. Ya, di ayat selanjutnya dijawab, dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Nah itu, dia mengutus aku. Berarti Yesus mengaku utusan. Ya, di ayat 45-nya coba dibaca lagi. Ya baca lagi aja. Sampai kapanpun selalu Yesus utusan. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Yang mengutus Yesus siapa di situ? Bapak. Jadi yang diutus Yesus, pengutus Bapak. Iya, yang diutus. Yang Saya mau nanya Yesus. kepada Anda. Saya mau nanya, pengutus dan diutus sama atau beda? Dalam kasus ini orangnya sama karena dia menyebutkan oknumnya Orang sama. Bagaimana pengutus dan diutus sama? Gimana sih bahasa Indonesia? Iya, dalam kasus Dari mana ini, ceritanya Pak pengutus dan diutus sama? Siapa yang ngajarin? dalam kasus ini, dalam kasus Yohanes 12 ayat 44 sampai 45. Dari mana Anda belajar pengutus dan diutus sama Pak? Belajar dari mana? Ya, ini gini. Ayat 44 dia berbicara bahwa dia diutus. Ya iya memang dia diutus. Dia ayat 45 dijelaskan, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat dia yang mengutus aku. Oke, jadi kalau melihat Yesus melihat Bapak. Oh iya, dia menjelaskan Oke, sendiri. baik. Ya, Yohanes Baik, 12, saya ikutin, saya bikin happy Anda. Oke, saya melihat Yesus sebagai laki-laki, gitu ya, tinggi, ganteng, jadi Bapak juga ganteng, tinggi gitu. Begitu? Bisa saja, karena ditulis pada dalam Kejadian, marilah kita baik. membuat manusia Saya tanya, menurut baik. gambar dan rupa manusia. Oke, apakah Bapak di surga punya fisik? Bapak di surga? Iya punya, karena kan dia sudah naik ke atas. Berarti Bapak di surga punya fisik? Ya punya. Udah. Yesus juga punya fisik? Yesus itu fisik, dagingnya kenapa? Oh, itu anaknya Bunda Maria itu? Ya, menurut keturunannya dia diperanakan oleh Maria. Oke, Menurut jadi Bapak masuk ke fisiknya anaknya Bunda Maria? Oh iya, di Matius 1. Oke, artinya Tuhan Anda anaknya Bunda Maria? Ya, dalam Ya udah, di Anda jujur. Matius 1. Anda jujur, bagus kalau Anda jujur. Saya nggak mau ketawa, itu iman Anda. Ya. Bagus. Jadi diskusi nggak perlu muter-muter, tinggal ngakui aja. Tuhan saya di surga itu anaknya Bunda Maria, laki-laki ganteng, pernah disunat. Udah selesai. Jadi Daripada kalau mau dibilang muter-muter kayak yang tadi gitu loh.
Karena kalau dibilang apakah Tuhan pernah turun ke bumi sebelum Yesus, pernah ada kejadian 18 ketika Bukan Abraham Tuhan itu 3 malaikat lah yang menurunmu Abraham. Mana ada Tuhan Ayat dijamu 18. oleh Abraham, dibasuh kakinya, diintip oleh Sarah. Itu karena Abraham turun, nanti habis itu dikasih keturunan. Dalam coba apa baca itu ayat malaikat satunya. itu? Dalam Baca ayat misi. satunya. Dalam misi Baca ayat untuk satu. Kembali selalu lagi ke ngomong. Baca topik ayat tadi. satunya. Baca ayat satunya. Ayat 1, 18. Kejadian 18. Ada yang baca lah, coba. Apa? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayo, ini siapa ini? Tuhan. Terus Menampakkan diri. selanjutnya berapa orang? Iya, ada 3 orang di situ. 3 orang ini itu. malaikat. Jadi Tuhan apa orang? Ya dalam bentuk orang ada 3 orang, ada 3 oknum di sini ya. Jadi Kita harus tahu ada 3 oknum. Tuhanmu pernah berbentuk orang? Pernah, ini buktinya nih. Oke, baik. Oh. Waktu dia turun berbentuk orang berarti surga kosong. Ya, enggak gitu. Kalau surga kosong ya selesai dunia ini. Berarti dia nggak turun. Iya, ini tapi ada nih ayat 1 nih. Berarti Bohong nggak ini? yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana? Surga kosong apa dia turun menjadi manusia? Ya dia turun manusia kan bukan berarti dunia selesai kalau dia tidak ada di surga. Artinya di sini dia mengutus malaikat, bukan dia yang turun. Oh, tapi di sini kemudian Tuhan ini ayat 1. Oke, kalau ini. Tuhan yang turun yang mana? Yang di tengah apa yang kiri yang kanan? Kenapa? Sulit kan lu? Sulit kan? Enggak. Makanya Ya. lu jangan tafsirin kitab orang. Ini Oh, enggak, ini ada di ayat 1, bukan ditafsirin. Kemudian Tuhan menampakkan diri ya. kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri. Ya. Terus selanjutnya ada 3 orang. Bukan selanjutnya ada 3 orang, tapi dalam penampakan dalam Tuhan menampakkan diri itu dia membawa 2 malaikat. Kemudian makanya di ayatnya yang bukan di ayat tapi di kejadian kemudian ya di 19 sampai 18 itu yang berangkat dengan Abraham pergi ke Sodom itu 2 malaikat. Sedangkan Tuhan balik ke atas ke surga. Seperti itu kira-kira jabarannya. Jadi Tuhan Anda diapit 2 orang gitu ya? Bukan diapit 2 orang, tapi dengan malaikatnya 2 orang. Iya, orang itu Pak, orang. Iya, Ngerti nggak sih arti orang? Orang Iya, itu Pak, ada kepala, ada ujung rambut sampai ujung kaki, dijamu makanan. Makan dia Pak, orang. Iya. Benar lu? Dalam eksistensinya kan manusia. Oke, saya mau nanya kepada Anda, orang ini ada 3, Tuhan kamu itu yang mana yang 3 orang? Ya itu, ide 18 coba dibaca. Yang sebelah mana? Yang tengah, pinggir kanan. Loh, tidak dijelaskan di sini. Tidak dijelaskan, kabur. Tapi Oke, ada, kabur. Kabur nggak Tapi jelas ya, ada, yang kan? mana ya? Ya, tapi ada kan. Oke. Oke, saya mau tanya lagi. Ini yang Anda maksud turun ini Yesus atau bukan? Ya, kenapa? Yesus. Di sini dia bilang Tuhan. Bukan Yesus. Nah, karena Yesus kan lahirnya waktu Saya di nanya dulu, Yesus atau bukan? Yesus, iya Tuhan Yesus kan. Oh, berarti Yesus sudah berapa kali bolak-balik? Oh, udah sering waktu dia kelahi udah sama sering ya? sering. Sering ketemu Musa, berkelahi dengan Yakub di sungai. Oh, udah Berarti pernah. jadi Yesus pernah kalah bergulat sama Yakob. Oh iya, makanya diberkatilah Yakub. Lemah banget tuh Yesus mah, nggak bisa ribut kalah sama Yakob. Kok bisa ya? Iya, tapi demikian yang tertulis, Bang. Jadi kalah dia ya? Iya, yang tertulis seperti itu, Bang. Kalah dia. Kok bisa Tuhan kalah sama manusia ya? Ya nggak tahu, saya kan belum lahir. Oh iya ya, nggak benar tuh Tuhan itu kalah. Terus kemudian Yesus juga yang turun pinjam pisau cukur, mencukur bulu paha gitu. Yang mana itu? Di ayatnya berapa? Nggak pernah baca. Bang Emmanuel jangan terpancing, kembali ke topik utama. Lu diam Tadi dulu. belum dijawab. Siapa hidup yang kekal itu? Ini lagi nih orang ini Yesus utusan kok dipaksain jadi Tuhan. Iya, Bapak selalu memaksakan diri supaya Yesus hanya cuman utusan. Ya orang Yesus yang ngomong dia utusan. Iya benar. Makanya saya mau ikut maunya abang ini kan, katanya dia utusan. Tapi dijelaskan ayat 44, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat dia yang mengutus aku. Oh iya, itu Soalnya di mana? utusan kan? Itu. Oh, yang mengutus dia itu kan? nggak bisa terpaku di kata utusan itu. Oke. Saya mau ikut maunya kamu. Dia bilang di situ apa? Dia Bukan maunya saya, maunya Yesus. Ya, dia bilang di situ apa? Utusan. Nah, kemudian di ayat 45 dijelaskan di situ apa? Apa? Lo baca. Apa?
Oh iya. Apa? Sabar, saya bukakan ayatnya lagi ya. Sabar, Iya. sabar. Pokoknya kalau Tidak- utusan, tidak bertanggung jawab gitu loh, menyatakan dirinya. pokoknya Sabar, kalau sabar. utusan lu Tuhan kan kelar urusan. Iya, utusan. Gini. Ayat 45, dan barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang Yang telah mengutus aku. Oke. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus di situ? Bapa. Ya, Bapak oke. bukan? Bapak. Ya. Yang anda Tuhan kan pengutus atau yang diutus? Ya, dua-duanya oknumnya sama. Dua nama itu Jadi- oknumnya sama. Oh, jadi Yesus dan Yohanes Bapak 10 sama. ayat 30. Yohanes 30 ayat Ntar kayak 30. tadi, Oke. ini mutar-mutar Oke. terus ini. Tak Yohanes 10. selesai. Lu diam Udah dulu, sudah jelas. berarti lu nggak ada ilmu ah. Yohanes 10 Sudah 30. jelas. Bapak yang tidak punya ilmu, tidak bisa jawab Anda yang nggak pertanyaan punya saya. ilmu. Anda yang nggak punya ilmu. Hidup bro. yang Utusan kekal lu itu Tuhan aja kan. nggak ngerti siapa. Anda yang nggak punya ilmu. Selalu dipisah-pisah terus. Utusan kok Gimana dituhankan. itu? Gimana isi Bapak ini? Iya, hidup yang kekal itu ada dua di situ oknumnya. Ada dua. Ya, dalam kesatuan. Kesatuan. Tuhan disatukan. Baik. saya kena lagi. Gila, makanya jangan Bapak kan diksinya kan mutip-mutip. Bapak membawa bahwa Yesus itu hanya utusan. Tapi dijelaskan di ayat 45 ini loh. Oke. Bahwa barang siapa orang saya jabarkan lebih mudah bahasanya. Iya, silakan, Siapapun orang yang melihat aku, orang yang melihat aku berarti dia sudah melihat orang yang mengutus dia. Berarti yang mengutus, Melihat ini oknum jadi yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Oke. Bapak. Oke. Nah, kemudian Yesus- dia bilang di ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, dia Mulai telah melihat belajar dia lagi yang dia. mengutus aku. Oke, berarti Yesus utusan. Iya, Iya. dia utusan. Oke, apakah utusan adalah Tuhan? Iya, di ayat 45-nya ini loh, jelas-jelas loh. Utusan adalah Tuhan. Terus yang mengutus Tuhan siapa? Ya, dia mengutus dirinya sendiri. Oh, mengutus dirinya sendiri. Mana datanya? Loh, dagingnya yang dia utus ke dalam dunia. Di mana datanya, Pak? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Mana? Paham apa? Makanya, Itu loh, ayat Pak. 44 Makanya, bro, itu gini ya, bro. dibaca, Bro, 45 dibaca, diartikan sendiri. Makanya, bro, dimasukin. Gini, makanya, dipikir dulu. bro, dengerin, bro. Makanya anak iya. orang jangan dituhankan. Ini anak Bunda Maria loh. Iya. Iya. Lu percaya nggak Ayu Yesus kan anak dia Bunda? tuh. Bro, lu percaya nggak Yesus anaknya Bunda Maria? Ya, percaya. Oke. Anaknya Bunda Maria ini utusan atau Tuhan? Dia Tuhan. Nah, Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. dalam wujud kenosisnya ke dalam dunia, Yesus Tinggal jawab. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau manusia? melahirkan apa? Iya. Bunda Maria Kenapa? melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Iya, kenapa? Iya. Jawab. Iya, jawabannya iya. Iya, dia suka framing gitu. Bunda Maria ini melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Dipilih yang mana jawabannya? Iya, Tidak melahirkan ada utusan. pilihan. Nah, terus Oh, tidak ada Itu pilihan. dan. Iya, tidak ada Itu pilihan. dan dari tadi sudah dikatakan dan. Bunda Makanya Maria Bapak ini tidak berani mengutip Lukas karena Lukas di situ banyak menjelaskan tentang Yesus. Dari mana Lukas Baca dapat itu. info? Dari mana Lukas dapat informasi menulis? Dari Jawab. gurunya lah. Gurunya namanya siapa? Ya. Para rasul. Belum. Ini baca. Lukas 1 nomor 1. Udahlah. Lukas 1 nomor 1. Lukas begini nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas ini wartawan menyelidiki Iya. segala peristiwa. Dia salah satu Apa? murid dari 70 murid Yesus. Siapa Dia gurunya salah Lukas? satu. Siapa gurunya Lukas? Dia salah satu murid. Ya, gurunya Lukas dari namanya 70 siapa? murid. Gurunya Dari Lukas namanya Emmaus. siapa? Dari Emmaus. Emmaus itu siapa? Nah, Bapak enggak baca lagi. Ya lu salah ngomong Emmaus lu bawa-bawa. Ya. Lukas itu bukan murid Yesus. Salah aja ngomong nggak ada ilmunya. Anak orang dipaksakan jadi Tuhan.
tidak dipaksakan karena ditulis di situ. Gak ada yang menuhankan Yesus bang, tapi Yesus memang Tuhan. Oke, Dijelaskan. diam dulu kau Roti ya. Jadi Bunda Maria mengandung Saya Tuhan. tidak bisa Bro Immanuel, jadi Bunda Maria ya. mengandung Tuhan. dikejar terus Bunda tuh Bang Maria Immanuel. mengandung seorang manusia yang di dalamnya ada Ruach HaKodes. Ruach Oke. HaKodes itu artinya Roh Sang Kudus. Roh Sang Kudus itu yang punya yang memiliki siapa? Tuhan. Oke, Berarti baik. Iya Tuhan. Saya mau Anda jawab dengan jujur. Anaknya Bunda Maria ini yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Ya dua-duanya sama. Kalau kamu mau bilang manusia boleh. Mau bilang Anda Tuhan jawab juga yang boleh. jujur, jangan pelintat-pelintut gitu. Ya, Anaknya iya, Bunda Maria ini. boleh. Dua-duanya boleh, nggak ada yang salah. Oh, jadi Jawabannya anaknya Bunda dua-duanya. Maria manusia dan Tuhan. Iya, dua-duanya sama. Manusia dan Tuhan, yakin? Iya. Masa kodok Yakin? yang dilahirin? Masa kodok? Berarti itu jadi anaknya Bunda Maria yang pernah dikandung itu, yang kau tuhankan itu. Ya bukan dituhankan, tapi memang dia Tuhan. Oke, sebab Tuhan- sebab kelahirannya telah dinubuatkan. Oke, Iya saya. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya, Hmm. Tuhannya, Ah, Tuhannya siapa ini? Bunda Maria Tuhannya namanya siapa? Nah, Yahweh Elohim. Bukan Yesus. Yesus juga Yahweh Elohim, Yesus juga. Ya. Yang mahal sih ini Makanya kok dibaca di Lukas, Pak. pelintat-pelintut ini orang ini. Pelitut-pelitut. Ini loh Yohanes 30 ayat Yohanes 10 ayat 30 loh, dia bilang, "Aku dan Bapa adalah satu." Ayo. Iya, saya mau nanya kepada Anda. Kamu bawa ayat Alkitab tapi kamu gak mau percaya ayat Alkitab yang lain. Tuhannya Bunda, Waduh. saya nanya, Nah, Tuhannya Bunda begitulah, Maria siapa? begitulah. Gurunya ngajarin gitu. Gurunya Tuhannya, ngajarin diam gitu. dulu. Tuhannya Kamu Bunda jawab Maria ayat siapa? Alkitab. Tapi Jangan kamu dulu. mau percaya ayat Alkitab. Waduh, kacau. Bang, Tuhannya baca Bunda Maria Lukas siapa, 1 ayat bro? 46. Bro, Baca Tuhannya Bunda Lukas 1 Maria ayat siapa? 46. Ayo loh, Yahweh Elohim. narasinya yo. Tuhannya Nama Bunda Maria Tuhannya. siapa? Yahweh Elohim. Yesus. Oh, Yesus. Ini yang benar yang mana nih? Ada dua jawaban. Iya, Sama, orangnya Yesus sama. dan Elohim itu sama. Ya, sama. Jadi Bunda Maria Buktinya menuhankan. buka Lukas 1 ayat 46. Jadi Bunda Maria buka tuh. menuhankan anaknya ya? Enggak, bukan Benar, menuhankan benar, anaknya, benar. tapi Tuhan anaknya memang Tuhan. Yang awal Iya. dan yang akhir. Akulah Jadi- Alfa dan Omega. Iya, jadi Akulah anakku. yang awal dan yang Stop. Stop. Jadi anakku adalah Tuhanku gitu. Oh iyalah. Kayak sinetron. Iya. Ya, Anakku jadi, adalah di Tuhanku zaman gitu. segitu gak ada sinetron. Inilah main block orang kayak kalian ini. Inilah main blocknya. Ini fakta loh, Pak. Anakku adalah Tuhanku. Iya. Iya benar. Bapak coba Ini, Bapak saya punya bacain Bapak nih. kan Bible Bacain. berjalan. Anakku adalah Ini, Tuhanku. bilik Bapak kan kedua nih, bilik kedua ayat Bible 6 nih. berjalan tuh. Yang walaupun Bapak dalam kan rupa Bible Allah berjalan. tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang yang sama dengan manusia. Ayo, ini ada tertulis ini. Iya, tertulis. Anakku adalah Tuhanku, betul ya? Oh iya. Kalau kamu mau berkata seperti itu ya saya sah-sah saja. Saya Ya, tidak coba protes. dikencengin, Pak, suaranya, Pak. Coba dikencengin, diulang. Udah. Dikencengin dong, Ya, Pak. ya. Dikencengin berdua. Anakku adalah Tuhanku, coba. Iya. Coba. Sabar. Saya bukain ayatnya lagi ya. Iya, Enggak, ya. dikencengin, Kiranya enggak usah kamu pakai ngerti ayat, dikencengin aja, Pak. ya? Oh, pakai ayat lah. Kamu kan coba ayat. Ini Makanya tinggal coba saya juga. suruh ngomong. Aduh. Anakku adalah Tuhanku. Coba dikencengin, Pak. Anakku adalah Tuhanku. Silakan, Pak. Sebenarnya Itu yang dibawa bantu dinyanyikan. bayar ya 800 Anakku adalah Tuhanku. Lanjut. Buset. Coba, Pak. Anakku adalah Tuhanku. Iya. Coba, Pak, diulang, Pak. Coba, Pak, diulang, Pak. Berani nggak? Berani nggak, Pak, ngomong, Pak? Anakku adalah Tuhanku. Coba, Pak, diulang, Pak. Gantian nanti host, narasinya 2 menit gitu biar enak. Ya nggak, udah saya tinggal Iya, ulang tapi aja, saya Pak. belum punya anak, Pak. Bagaimana saya mau bilang anakku, Pak? Saya aja belum punya anak, Pak. Bunda Berarti Marianya anaknya- maksudnya. Ay, ini orang ini. Jangan muter-muter, Pak. Anaknya, Jangan muter-muter. Tuhannya, yang Tuhannya Bunda Maria, anaknya atau bukan? Anaknya lah, Pak. Iya, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya, betul? Cobalah Bapak buka dulu Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Meskipun Iya, Bapak apapun tidak yang lu bawa gue buka percaya, dulu. udah. Daripada ribut. Tinggal gini aja. Bunda Maria menuhankan anaknya, betul? Betul. Bunda Memang Maria, dia Tuhan Oke, kok. iya. Bunda Maria pernah merawat Tuhan, betul? Betul. Bunda Maria pernah menyusui Tuhan, betul?
Secara lahiriah betul. Berarti Bunda Maria, kenapa ini Tuhan Itu kan bertumbuh asing kembang bagi ya? Bapak. Itu kan aneh. Bagi Iya. kami tidak aneh itu, Pak. Memang segitu adanya. Waktu Ya, waktu makanya Tuhan baca Lukas 1 sebentar ayat 46. dulu, sebentar. Waktu Tuhan Anda menjadi bayi itu, ya, apakah orang-orang menyembah bayi itu, Pak? Iya. Bapak tidak Enggak, percaya. enggak. Waktu itu orang belum ada yang tahu, Pak. Belum ada yang tahu. Orang belum mengenal Tuhan waktu dia bayi. Enggak, kalau mereka kenal, mereka nggak Iya. mungkin lemparin mereka pakai batu. Nah. Mereka nggak mungkin lempar Yesus pakai batu, Pak. Bang Immanuel, Iya. itu ada loh. Baca dulu Matius 2 ayat 2, Matius Baca, 2 ayat Matius. 11. Baca, Kata, baca. kata roti kehidupan. Iya, Ini hanya beberapa orang, pendapat Pak. ini Saya orang bilang ini. tidak semua, Pak. Iya, tidak semua, Pak. Iya, Ini Pak Roti makanya ini Bapak masih harus tahu, baik. Pak. Ketika ia dihakimi oleh imam-imam, Bapak harus tahu Iya. dosanya apa, Pak. Oh, itu. Lawan Pak Immanuel itu roti kehidupan, nggak benar itu. Masa bayi adalah Tuhan? Ah, Bapak baca dulu lah itu Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11. Pak Immanuel omelin dulu tuh, masa bayi Tuhan itu disembah? Gimana Iya, sih, Pak? iya, itu Tuhan itu. Oh, berubah pikiran lu? Oh enggak, maksudnya benar apa yang dia katakan. Yesus kan waktu dia lahir nih, ya kan? Yesus kan Tuhan. Ah. Iya, itu bayi Tuhan. Oh, Itu bayi Tuhan dalam Tuhan. wujud bayi. Yang salah di mana? Oh, jadi orang-orang Nah, itu- menyembah bayi. Benar, Pak. Orang-orang Benar, menyembah ini bayi. orang majus. Nah, inilah yang saya mau sampaikan ke teman-teman muslim. Iya. Dia sejak bayi sudah disembah. Oh, iya. Makanya iya. baca Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11. Bapak Kalau baca. ini, Pak, Katanya sebentar, Bapak Pak. Bible Izin, Pak. berjalan. Iya, kalau bayi lagi gimana, Pak? Bisa disembah, Pak? Bapak jangan memframe-frame yang tidak perlu. Enggak, seperti Pak. Bayi pasti itu. pernah Pak. Enggak bener lu, Pak. Kalau enggak bayi enggak pernah Ya, Ah, gimana, Pak? tetap Tetap dia disembah. dimuliakan. Tetap disembah. Kok tetap disembah. Emang Oh. apa? Itu natural. Kayak natural ya. Kalau bayi Dalam lagi lahirnya tidur. dia seperti itu. Kalau bayi lagi tidur. Apakah orang yang itu tidak dimuliakan? Itu Tuhan, Sekarang Pak, saya bukan tanya. orang, katanya Tuhan, Pak. Baik. Katanya Apakah Tuhan, Pak. iya? Ah, gimana tuh? Lalu kenapa? Jadi ya Tuhan kok disembah gitu? Secara lahiriah dia, Bapak kan Ah. selalu ingin memisahkan itu. Bapak yang hanya memisahkan ingin orang, memisahkan. saya bilang dia Tuhan kok gimana, Pak? Iya, Bapak ingin memisahkan kelahiriahan Yesus Kristus itu. Katanya Tuhan anaknya, Pak, disembah. Iya benar, baca. berarti- Pak, saya bacakan, Coba Pak. baca Ada di Matius linknya, 2 Pak. ayat 2. Iya, kalau lagi Matius 2 ayat Pak. 11. Iya. Bapak baca. Kalau dia lagi disembah nggak, Pak? Ah, kenapa Pokoknya nggak Bapak sekalian tanya baca. tukang sunatnya, Pak? Tukang sunatnya Enggak, nggak Pak. ditanya sekalian. Nggak usah, Pak, karena Anda nggak tahu nanti jawabannya. Aduh. Oh iya, lagi nggak Pak. penting, Iya. nggak penting lah. Kalau lagi disembah nggak, Pak? Iyalah Pak, kepribadiannya itu tetap disembah. Oke. Kalau dia Tuhan nangis, Yesus Pak? cuman saya tanya, emang Tuhan Yesus? Ya, tapi nya nggak pakai 3 batu, Pak, ceboknya, Pak. Ah, Ya. pakai genteng, Pak. Kalau cobanya pakai genteng dia, Pak. Pakai genteng. Ah, nggak pakai 3 batu, Pak. Iya, pakai pecahan genteng, Pak. Pakai pecahan genteng. Iya, iya, iya. Pertanyaan Kadang pakai tadi kaki itu juga, tidak Pak. asik Iya, bagi pakai Nggak pakai pecahan batu dia. genteng. Ah. Iya, nggak pakai batu. Gini, Pak, Yeremia 23, Pak. Terus Saya yang bacakan ceboin, ayat 15. sebentar, Pak. Yang ceboin Tuhan siapa? Ya, sebab itu berpikirlah sebentar firman Tuhan dulu. malam Sebentar mengenai dulu. para nabi itu. nya Tuhan Anda, Sesungguhnya aku akan memberi nya mereka Tuhan makan Anda itu apakah dan Tuhan? racun. Sebab para nabi Yerusalem telah meluas kebaksikan ke seluruh negeri, Pak. Ini nubuatan tentang nabi palsu, Pak. Mati karena diracun, Pak. nya Tuhan Anda itu Tuhan nggak? Pak, Bapak jangan cuma nanya itu, ya. Bapak jangan cuma nanya itu, semua peristiwa kejadian badani lahiriah manusia itu dialami oleh Yesus. Mana Ya. Bang Immanuel? Jadi Bapak jangan tanya Biarin, nenen, Udah mulai menghujat jangan dia. tanya cebok, jangan tanya apa, jangan Pak. Itu memang iya secara lahiriah dia Oke. seperti itu. Baik, Pak Roti, Gitu. waktu dia Tuhan Anda masih bayi itu, apakah dia maha kuasa, Baik Pak? lagi. Waktu dia bayi, dia masih maha kuasa nggak, Pak? Maha kuasa lah. Oke. Waktu dia bayi, apa yang dia kuasai, Pak? Udah. Bapak ndak baca lagi di Al-Quran. Dalam buayan Kok ke dia- Al-Quran sih, gimana? Iya. Bapak Kenapa tidak lu memperkuat baca. ketuhananmu ke Al-Quran, Iya. Pak? Bapak- Pap.
Bapak kan tidak baca di dalam Al-Qur'an, Pak, dalam waktu buayan dia meninggalkan huruf bayi, pipit jadi hidup. Tuhan Itu Anda waktu kan dia itu bayi, Maha Pak. Kuasa. Itulah Ya, waktu kuasa dia bayi, Yesus. apa yang dia kuasai, Pak, waktu dia bayi? Waktu dia bayi itu kan dia menciptakan burung pipit, Pak, menurut Al-Qur'an Bapak. Saya nanya di Bible, Pak, kenapa sih lari ke Al-Quran? Katanya Tuhan Anda waktu bayi Maha Kuasa. Apa yang dia kuasai, Pak? Dia dalam kemahakuasaannya, Apa? tetapi dia belum waktunya untuk tampil pada waktu itu. Oh, berarti karena ada Tuhan, waktunya. Tuhan perlu sekolah dulu gitu. Secara lahiriah iya. Oh, Tuhan sekolah. Oh iya, Yesus itu rabi, Pak. Tidak Oh, kayak bukan Bapak. Yesus rabi, bukan Tuhan. Bapak tidak mengerti. Iya, ya kan kemakan omongan sendiri. Inilah uniknya Tuhan kami, Pak. Oh, nih, kadang dia rabi, memiliki kadang Tuhan. semua predikat yang ada, yang On off mulia. gitu ya, Dia Pak, ya? semua memiliki predikat yang mulia. Dia guru, dia rabi, dia imam besar, ya, dia Tuhan, dia raja. Jadi Tuhan Anda ini, Pak, ya, on off ya, on off. Apa itu on off? Saya tidak ngerti, Pak. Oh, kalau dia menjadi manusia, dia tidak bisa apa-apa. Terus kalau dia kuat, dia Tuhan. Gitu ya, Pak, ya? Oh, tidak, Pak. Itu Tidak ya, Pak, memang ya? seperti Baik, yang Pak. sudah tertulis. Begini ya. Waktu dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu dia, Bapak. Ini sekali Tuh lagi dia, saya nggak bisa jawab. Tuh dia, bikin saya dia. belum selesai, Pak. Saya Tuh belum selesai. Ya, Saya belum selesai, Pak. Iya, silakan, Pak. Maukah Bapak mendengarkan saya? Pertanyaannya apa? Maukah Bapak mendengarkan saya? Pertanyaannya Saya belum apa? selesai. Pertanyaannya apa? Bapak tadi tanya apa? Makanya saya ulang ya. Ah, Yohanes 5:30. ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Iya, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Iya. Saya bertanya kepada Bapa, iya. waktu dia tidak dapat berbuat apa-apa dari Iya. dirinya sendiri, Iya. apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Itu jangan Bapak memframe Tuhan dan tidak Tuhan. Bapak harus mengerti mengapa Yesus berkata demikian. Dia sedang berbicara kepada orang Israel bahwa dia berasal dari Bapa YHWH, ya. Itu yang dia sebutkan mengapa dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia harus mengidentitaskan dirinya berasal dari Bapa. Saya nggak nanya YHWH. itu, Pak. Saya nggak tidak tanya tujuan dia berkata begitu. Saya Jawab yang pertanyaan, dengerin dulu, Pak. Anda yang menjawab mana, Pak? tujuan. Bapak penting, kita itu kan sekarang ini yang Begini, penting Pak. tujuannya, Pak. Makanya dengarkan Yang orang tidak- kalau yang bicara. bukan- Anda yang salah, bukan Anda tujuan, salah jangan menerangkan. ditanyakan, Pak. Anda Yang salah bukan menerangkan. tujuan, jangan ditanyakan. Hop, 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 hop. Bapak selalu menanyakan yang bukan tujuan, sehingga Bapak Saya memperdaya ingin orang tahu, banyak. Pak. Sebelum ke tujuan, waktu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat Saya apa-apa. sudah jelaskan tadi. Dengarin Saya dulu sudah pertanyaannya, jelaskan Pak. tadi. Waktu Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, saya nggak nanya tujuannya kenapa dia begitu. Pertanyaannya, Tujuan itu waktu lebih penting. Yesus berkata begitu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Jawab. Tujuan itu tidak penting, Pak. Saya nggak nanya Tujuan yang tujuan. Saya nanya waktu dia berkata begitu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia?